Ya baik, selamat malam buat kita, salam sukses buat kita pada malam hari ini. Izinkan saya mahasiswa BPJ Pak, ya. Izin Ibu dosen, Bapak dosen, rekan-rekan, atas nama Andre Duargo Samosir, saya akan melakukan kegiatan wawancara kepada narasumber saya sebagai pakar olahraga di bidang olahraga yang mungkin berada di samping saya saat ini. Ya, mungkin untuk perkenalan diri bisa sedikit Pak, biar rekan-rekan atau Bapak Ibu dosen bisa mengetahui. Baik, terima kasih kepada Pak Andre yang sekarang ini sedang PPG ya Pak. Ya, Ya, kita dari pakar olahraga akan siap membantu sebisa mungkin. Kita dipercayakan sebagai pakar olahraga. Nama saya Tugu Hutauru dan sampai saat ini masih atas kepercayaan pemerintah dan oleh masyarakat menjadi pakar olahraga di kota kita ini. Baik, terima kasih Pak. Di sini Pak nanti mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mungkin pertanyaan. Boleh Pak. Yang pertama mengenai motivasi belajar siswa Pak. Nah, pertanyaan yang pertama yang saya tanyakan, menurut Bapak, interaksi apa saja yang Bapak ketahui mengenai proses pembelajaran yang diterapkan oleh Bapak Ibu guru kepada siswa? Sejauh ini interaksi oleh Bapak Ibu guru kepada siswa proses pembelajarannya menggunakan kurikulum yang berlaku untuk saat ini, seperti mungkin kurikulum 13 atau sedang dipersiapkan kurikulum Merdeka. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya yang saya tanyakan adalah berdasarkan pembelajaran yang dilakukan, bagaimana motivasi dan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas, terutama pelajaran PNJS Pak? Jadi pengamatan kita selaku pakar olahraga, bagian siswa sangat berminat kita lihat untuk mengikuti pelajaran olahraga. Bahkan kadang-kadang mereka bertanya, Pak, kapan kita olahraga? Tetapi ada juga sebagian siswa masih kurang berminat. Jadi mungkin ketertarikan mereka dalam penyajian gurunya atau apa masalah mungkin bisa saja terjadi di lapangan. Tetapi yang pasti ada beberapa siswa masih tetap kurang berminat untuk belajar olahraga. Baik, terima kasih Pak. Mungkin itulah mungkin pertanyaan yang saya ajukan mengenai motivasi. Baik, berikutnya Pak, ada yang ingin saya tanyakan mengenai siswa berkebutuhan khusus yang seperti biasanya kita sebutkan dengan singkatan ABK. Anak berkebutuhan khusus. Ya, anak berkebutuhan khusus Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah apakah seperti Bapak ketahui, apakah ada siswa yang memiliki kebutuhan khusus? Bisa sarankan atau apa Pak jawabannya? Iya, kalau di sekolah ini sepertinya saya lihat ada beberapa siswa yang berkebutuhan khusus seperti yang hiperaktif atau ada beberapa anak yang IQ-nya di bawah rata-rata, bisa kita bilang IQ rendah. Tapi itu tidak berarti mereka idiot, bukan, antara idiot dengan IQ rata-rata. Berarti IQ rendah lah kita bilang. Ada, kalau bisa dikatakan ada dua Pak ya, hiperaktif dengan IQ rendah ya. Baik, yang ingin saya pertanyakan berikutnya Pak, pada saat dalam proses pembelajaran, apakah ada masalah yang mungkin yang ditimbulkan daripada adanya, mungkin kita lihat sekarang anak berkebutuhan khusus ini gabung dengan anak-anak normal. Betul. Apakah mungkin ada permasalahan yang dihadapi oleh sekolah dalam memberikan pembelajaran Pak? Jadi berdasarkan pengalaman di lapangan itu pasti ada permasalahan. Iya, pasti ada permasalahan. Permasalahan yang dihadapi oleh guru, bagaimana mereka mengatasi siswa yang memiliki IQ rendah, karena sudah jelas daya tangkap mereka itu di bawah rata-rata dari teman-teman mereka yang normal, sehingga memang harus lebih diperhatikan. Contoh, ketika mereka melakukan gerakan-gerakan yang memiliki IQ normal, kita bilanglah dulu sepak bola yang secara umum, yang IQ normal sudah paham bagaimana cara menendangnya, sedangkan mereka harus dibimbing secara khusus oleh gurunya untuk melaksanakan teknik-teknik yang sudah diterangkan oleh gurunya. Jadi memang harus gurunya lebih khusus lah kita bilang untuk anak yang berkebutuhan khusus ini. Baik, terima kasih Pak atas jawaban yang telah diberikan.
Baik, berikutnya Pak yang ingin saya pertanyakan adalah apa tanggapan Bapak mengenai model pembelajaran yang inovatif? Apakah sepenuhnya guru sudah memiliki model pembelajaran yang inovatif? Baik, kalau pembelajaran inovatif kita bilang itu diambil dari kata inovasi. Kalau inovasi itu berarti perbaikan dari sesuatu yang sudah ada, kita inovasi menjadi lebih baik. Jadi ini sangat penting bagi setiap guru seharusnya harus menerapkan pembelajaran yang inovatif. Apalagi tidak hanya di kelas, tetapi untuk pelajaran olahraga juga perlu guru lebih berkreasi. Bagaimana siswanya supaya lebih cepat tanggap dan lebih memahami untuk setiap hal-hal yang disampaikan oleh gurunya. Jadi perlu hal-hal yang baru dimunculkan untuk anak-anak. Ya harus inovasi saya rasa. Jadi kalau yang di sekolah saat ini Pak bagaimana menurut Bapak? Apakah sudah melakukan inovatif atau bagaimana? Sebagian besar saya lihat sekolah-sekolah masih banyak guru yang belum inovatif. Masih sifatnya monoton. Bagaimana guru itu mendapatkan metode pembelajaran dari guru-gurunya yang sebelumnya masih diterapkan yang seperti itu. Jadi hal yang dilakukan secara turun-temurun. Tidak inovatif, tidak ada hal-hal baru yang dia ciptakan ketika dia sudah menjadi guru mengajar di lapangan atau di kelas begitu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik, berikutnya Pak yang ingin saya tanyakan, pada saat ini kita ketahui bahwa perkembangan teknologi digital sudah sangat-sangat canggih pada saat ini. Yang ingin saya pertanyakan adalah yang pertama, apakah perkembangan teknologi digital di dalam pendidikan pun harus didukung oleh seluruh elemen pendidikan seperti pemerintah, kepala sekolah, ataupun masyarakat? Ya saya pikir memang harus. Itu setiap elemen baik masyarakat, baik pemerintah, baik tenaga pendidik, guru harus melibatkan teknologi terlebih di dalam dunia pendidikan. Seperti yang sudah kita alami Pak Andre, ini kita 2 tahun yang lalu kita dalam serangan pandemi COVID-19, bagaimana pendidikan itu dilaksanakan secara teknologi. Kita belajar daring menggunakan laptop, terus kita dikirim pembelajaran melalui WA grup, terus kita melaksanakan Zoom, dan sampai saat ini saya rasa ada pertinggalnya dari dampak teknologi itu untuk metode pembelajaran dan kelancaran pembelajaran di era sekarang ini. Ini namanya kan sudah era globalisasi, udah era teknologi. Saya rasa memang harus teknologi itu harus dilibatkan dalam dunia pendidikan. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya, apakah proses belajar mengajar di SD Sarudi ini belum semua guru mampu menggunakan perangkat, atau apakah sudah semua terhadap proses pembelajaran yang ada? Apakah mereka sudah menggunakan teknologi atau bagaimana Pak? Ya, itulah yang menjadi masalah kita belakangan Pak Andre. Ya, sementara dalam tuntutan dunia pendidikan sudah harus pakai teknologi. Kalau sekolah kita ini sepertinya belum semua guru mampu menggunakannya Pak Andre. Ada sebagian masih mengenal saja, mengoperasikan pembelajaran dengan menggunakan teknologi atau menggunakan infokus atau menggunakan belajar secara online. Masih banyak guru-guru, bahkan sebagian guru masih tetap menggunakan buku sebagai media pembelajaran. Padahal belakangan ini sudah harus. Itu kurikulum merdeka Pak Andre sudah harus pakai infokus loh nanti belajarnya. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan untuk ini membantu Pak Andre. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan begitu banyak mungkin yang dapat saya simpulkan atau saya kutip dari kegiatan wawancara ini. Biarlah Bapak semakin sukses ke depan. Ya, mudah-mudahan Pak Andre juga sukses nanti cepat selesai begininya. Ya, Pak ya. Ya. Mungkin baiklah rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu dosen, demikianlah hasil wawancara saya dengan salah satu pakar olahraga. Mungkin ada kata atau ucapan yang kurang, saya mohon maaf. Demikian, terima kasih, selamat malam. Selamat malam.